Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabiyya ba'dah, amma ba'du. Terima kasih kepada Chris yang telah mengundang saya untuk berpartisipasi dalam acara ini, termasuk kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya. Salam saya kepada semua rekan yang ada di sini, beberapa orang saya kenal. Salam Mas Najih, semoga masih ingat saya. Kemarin kita bertemu di Yogyakarta, Mas Wildan, Mbak Lim, dan yang lain-lain. Saat ini, beberapa saat yang lalu saya dihubungi buat berbicara dalam forum ini, tapi jadwal awalnya buat minggu lalu, tapi minggu lalu kebetulan saya tidak sempat, disempatkan minggu sekarang. Awalnya sudah bingung mau bahas apa ini, mau bicara apa, karena di kampung situasinya agak berbeda dengan di Jogja ya, iklimnya. Terus akhirnya saya memutuskan untuk membahas tentang tafsir Al-Quran dan kekuasaan Indonesia, tapi sebenarnya ya sebagaimana yang disampaikan di poster ya. Tapi sebenarnya kajiannya tidak tentang tafsir Al-Quran dan kekuasaan Indonesia, tapi tentang buku berjudul Tafsir Al-Quran dan Kekuasaan Indonesia yang ditulis oleh Pak Islah Kusmian. Jadi nanti diskusinya adalah tentang buku ini, dan saya membawanya ke arah perkembangan historiografi tafsir. Jadi bukan tentang perdebatan tentang tafsir dan kuasa, tapi tentang perdebatan, tentang diskusi tentang historiografi tafsir. Jadi tentang penulisan sejarah tafsir gitu. Bukan penulisan tafsir, tapi penulisan sejarah tafsir. Sebelumnya, mungkin saya perlu menyampaikan permohonan maaf karena saya baca buku ini kira-kira beberapa bulan yang lalu ya, terus saya coret-coret. Dan untuk pertemuan kali ini saya belum sempat membaca ulang lagi, hanya melihat coretan-coretan itu dan menuliskannya di slide presentasi. Jadi mudah-mudahan ingatan saya masih segar terhadap isi buku itu, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tidak banyak melenceng. Presentasi sudah saya berikan kepada Mas Fahmi. Saya minta tolong panitia buat menampilkan ya. Saya online-nya pakai HP masalahnya. Oh iya Pak, udah dipersiapkan. Ya, diskusi historiografi tafsir Indonesia setelah buku Tafsir Al-Quran dan Kekuasaan Indonesia. Slide berikut, Mas. Jadi yang kita bahas di sini, sepertinya saya salah kirim slide itu, Mas. Bukan yang itu. Kayaknya saya perlu kirim ulang ini. Iya Pak. Monggo. Itu ya, saya coba kirim ulang, tapi sekalian lanjut kita bahas sambil ngirim ulang. Jadi yang dibahas itu di sini adalah historiografi tafsir. Maaf, yang dibahas itu adalah bukunya Pak Islah Kusmian. Tetapi bukunya itu dijadikan pintu gerbang untuk melihat perkembangan historiografi tafsir di Indonesia. Bentar ya.
Sudah saya kirim Mas Fahmi, udah masuk belum? Oh, udah Pak. Bentar. Oke. Nah, itu. Buku yang kita bahas adalah bukunya Pak Islah Gusmian, salah seorang penulis tentang sejarah tafsir Indonesia yang paling penting saat ini. Beliau telah menulis banyak sekali artikel dan 2 buku yang sangat penting dalam kajian sejarah tafsir Indonesia. Slide berikutnya, Mas. Bukunya ini, Al-Quran di Indonesia, ini terbitan tahun berapa ya kalau nggak salah, 2018 ya, 2019, Maret 2019. Ini adalah disertasi beliau dan dibukukan. Sebelumnya di tesis beliau menulis Khazanah Tafsir Indonesia dengan model yang cukup mirip antara Khazanah Tafsir Indonesia dan Tafsir Al-Quran dan Kekuasaan ini. Perbedaannya ada di objek materialnya. Kalau yang Khazanah Tafsir Indonesia, objek materialnya adalah tafsir yang ditulis di tahun 90 sampai 2000, kalau nggak salah. Dan ini adalah tafsir-tafsir yang ditulis sepanjang masa Orde Baru. Model yang digunakan dalam studi ini, dalam 2 buku itu cenderung mirip, mengumpulkan semua tafsir yang dibahas dan yang ditulis di zaman itu, dan dibahas satu persatu, dijelaskan satu persatu, dikotak-kotakkan, diklasifikasikan, dan dilihat bagaimana hubungannya dengan perkembangan wacana politik, sosial politik di saat tafsir itu ditulis dan diterbitkan, dan ada apa di belakang itu. Selanjutnya, ini sebenarnya kepentingan biografi ya. Kalau di bab pertama itu kan ada biografi dulu, atau bab kedua dalam skripsi itu kan ada biografi dulu. Jadi nggak usah banyak-banyak biografi, saya tampilin aja Google Scholar ya. Ini banyak sekali artikel beliau, silahkan dicek sendiri Google Scholar-nya. Ini artikel-artikel yang terbaru 2019 saja, 1, 2, 3, 4. Yang bawahnya saya nggak tahu ada berapa. Itu 2019 ya. Dan sejak awal kutipan dia udah 12.000, 1.200. 12.000. Dan itu angka yang cukup besar. Dan sangat produktif sekali dan konsisten dalam bidang ini. Beliau telah meneliti bidang-bidang kajian tafsir Jawa, tafsir Indonesia, dan tafsir Melayu. Beliau juga punya koleksi-koleksi itu. Jadi waktu sowan ke rumah beliau, beliau bilang salah satu mimpi yang akan beliau jalankan, kejar nanti adalah menulis ensiklopedi tafsir Jawa. Ensiklopedi tafsir Jawa pasti itu akan menjadi karya besar. Selanjutnya, langsung masuk ke bukunya ya, Tafsir Quran dan Kekuasaan. Latar belakang buku ini membahas, latar belakangnya adalah di satu sisi ada realitas politik Orde Baru dan hubungannya dengan Islam dan gerakan keberagaman Islam ya. Jadi Orde Baru itu kan naik lewat bantuan organisasi-organisasi Islam, lewat bantuan
NU misalnya untuk menjatuhkan Soekarno di ujung-ujung itu. Tetapi ketika Soeharto memegang tampuk kekuasaan, dia mengambil jarak dari politik Islam, politik Muslim. Masyumi misalnya yang dibubarkan oleh Soekarno, ketika Soeharto menjabat merasa mendapat angin segar, ada kesempatan untuk menghidupkan kembali Masyumi. Ternyata Soeharto tidak merestuinya. Partai-partai politik Islam yang banyak waktu itu digabung menjadi satu partai dan dihilangkan simbol utama, simbol Islamnya. Jadi Partai Persatuan Pembangunan PPP, kan nggak ada nama Islamnya, nggak ada. NU pernah jadi partai NU, Masyumi, partai Islam, partai jadi waktu itu gerakan keberagaman Islam memang di awal-awal Soeharto naik itu memang dihambat oleh Soeharto. Ada istilah ekstrim kanan dan ada ekstrim kiri. Ekstrim kiri adalah pengikut setia Soekarno dan pengikut setia komunis, dan ekstrim kanan adalah gerakan Islam politik. Yang keduanya tidak diizinkan. Cita-cita Soeharto adalah stabilitas perkembangan ekonomi dan untuk mendapatkan perkembangan ekonomi dia harus menciptakan stabilitas politik, dan untuk menciptakan stabilitas politik itu dia harus menggenggam, menancapkan kukunya sedalam mungkin dalam ranah sosial di Indonesia, dan itu berimbas cukup kuat kepada perkembangan gerakan keberagamaan Islam di Indonesia. Dan dalam konteks ini, kata Pak Islah, ternyata tafsir itu juga tumbuh cukup banyak. Kira-kira ada nggak sih hubungan antara realitas politiknya itu dengan penulisan tafsir? Itulah latar belakangnya. Asumsi dasarnya adalah ini kutipan langsung ya. Tafsir Al-Quran dari sudut pandang sosial budaya, hakikatnya tidaklah semata-mata merupakan hasil dari praktik memahami pesan Tuhan melalui teks-teks Al-Quran. Tetapi pada saat yang bersamaan, ia juga menjadi arena bagi para penafsir untuk melakukan pembacaan terhadap realitas sosial politik yang terjadi pada saat tafsir Al-Quran ditulis dan dipublikasikan. Jadi tafsir bukan hanya tentang apa makna dari Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, tapi juga apa makna Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq itu dengan realitas yang dihadapi. Kira-kira begitu. Bukan hanya tentang ayat dan makna ayat, tapi juga tentang realitas politik di mana si penafsir membaca ayat itu. Bukan hanya asbabun nuzul. Kalau bahasa Pak Amin, asbabun nuzul qadim, ketika ayat itu turun, tapi juga asbabun nuzul hadis, ketika ayat itu ditafsir ulang oleh penafsir di saat ini. Jadi dua hal itu adalah hal yang berkait kelindan dalam produksi tafsir yang tidak bisa dipisahkan. Jadi itu asumsi dasarnya. Maka apa kira-kira realitas sosial politik yang terjadi itu pengaruhnya, imbasnya terhadap penulisan tafsir. Itu yang ingin ditelisik lebih lanjut oleh Pak Islah Gusmian dalam buku ini. Rumusan masalahnya adalah bagaimana praktik politik Orde Baru diperbincangkan dalam tafsir. Jadi bukan realitas politiknya ya, tapi bagaimana realitas politik itu dibahas, diperbincangkan dalam kitab tafsir. Apa faktor penopang dan bagaimana faktor tersebut memainkan perannya? Apa faktor yang menjadikan realitas itu dibincang dalam tafsir dan bagaimana faktor itu memainkan perannya? Dan bagaimana reaksi rezim Orde Baru? Reaksi pemerintah terhadap kemunculan tafsir itu. Selanjutnya, metode, teori, pendekatan, beberapa hal yang perlu disampaikan di sini, bahwa hipotesis yang beliau sampaikan adalah bahwa konteks sosial politik rezim Orde Baru, audien tafsir, yaitu pembaca, target pembaca, dan basis sosial politik penafsir merupakan unsur-unsur yang penting yang tidak bisa diabaikan dalam kajian atas praktik penafsiran dan sekaligus memahami realitas yang ada di luar teks Al-Quran. Jadi asumsi dasarnya kan tadi bahwa praktik penafsiran itu bukan hanya tentang ayat, tapi juga tentang realitas si penulis. Maka hipotesisnya adalah konteks sosial politik rezim, bagaimana Orde Baru itu berkembang, target pembaca ya, tafsir nanti, dan basis sosial si penulis. Basis sosial penulis itu ada penulis yang basis sosialnya adalah ulama, dia beraktivitas di pesantren.
Ada yang basis sosialnya adalah cendekiawan, ya dia bukan ulama, tidak beraktivitas di pesantren, tapi seorang cerdik pandai, seorang cendekiawan yang memiliki literasi cukup kuat dan dia menulis tafsir seperti Dr. Harjo misalnya, seperti H.B. Yasin misalnya, dia menulis tafsir. Jadi basis sosial itu ternyata mempengaruhi mempengaruhi praktek penafsiran. Jadi ya hipotesisnya seperti itu. Teorinya ada beragam teori yang ditulis, yang disampaikan oleh Pak Islah dalam bukunya, dari Amin Huli, Mannheim, Gadamer, Critical Linguistics, analisis wacana, semua itu dirangkum, dipadu menjadi sebuah alat analisis untuk melihat kitab-kitab tafsir yang ditulis di zaman Orde Baru ini. Pendekatannya adalah intellectual history, gabungan critical linguistics, dan analisis wacana. Intellectual history itu sejarah yang membahas aspek intelektual. Jadi kan ada sejarah politik, berarti yang dibahas adalah dinamika politik. Maka yang dibahas dalam sejarah politik itu adalah kudeta, perang, perebutan kekuasaan, dan seterusnya. Ada sejarah intelektual itu yang dibahas ide, siapa punya ide apa, dan bagaimana realitas sosial mempengaruhi ide itu muncul. Jadi seperti itu, ide tafsir apa, oleh siapa, dan bagaimana ide tafsir itu muncul. Itu pendekatan yang digunakan, itu yang akan dilihat oleh Pak Islah dalam bukunya. Yang kedua, critical linguistic dan analisis wacana. Critical linguistic ini adalah analisis linguistik yang ujungnya kritis. Kritis ini bukan senang protes ya, enggak, itu maksudnya kritis. Kritis ini maksudnya adalah sebuah analisis yang mencurigai ada sebuah kuasa di belakang sebuah fenomena. Fenomena apapun. Tapi ini linguistik, makanya fenomena bahasa. Fenomena bahasa, dan ini objeknya adalah tafsir, maka fenomena bahasa yang dimaksud adalah produksi tafsir, dan dalam produksi tafsir berbentuk kebahasaan itu ada kuasa apa di belakangnya, bagaimana relasinya dengan kuasa. Critical linguistic itu. Analisis wacana saya juga agak merasa ada tanda tanya mengapa beliau tidak menyebut critical discourse analysis saja, tapi memisah critical linguistic dan analisis wacana. Nah, itu berbeda. Analisis wacana itu adalah sebuah analisis sendiri. Analisis wacana itu berkembang menjadi analisis wacana kritis, perkembangan terakhir dari analisis wacana. Tetapi beliau memisah antara analisis wacana dan critical linguistics. Semestinya itu bisa satu, tergantung model pemakaiannya. Jadi saya ada tanda tanya di sini. Itu metodenya. Argumennya mengkonfirmasi apa yang ada disampaikan di hipotesis, bahwa konteks sosial politik rezim Orde Baru, target pembaca yang akan membaca tafsir yang akan ditulis oleh si penulis nanti, siapapun yang disampaikan, dan basis sosial, apakah dia basis cendekiawan, apakah dia basis pegawai pemerintah, apakah dia basis ulama, apakah dia basis aktivis, itu membentuk dinamika dialektika antara tafsir dan kuasa di zaman Orde Baru. Jadi muncul ada 3 model tafsir dalam masa itu. Yang satu tafsir bungkam, bahasanya Pak Islah, dan 2 tafsir gincu, dan ketiga tafsir kritis. Tafsir bungkam itu adalah tafsir yang mungkin yang tidak menyinggung aktivitas politik Orde Baru. Tafsir gincu adalah yang mengukuhkan Orde Baru, dan tafsir kritis adalah yang mengkritik Orde Baru dengan data-data yang beliau sampaikan. Itu kesimpulannya. Kekuatan dari buku ini, saya melihat buku ini sebagai salah satu karya historiografi tafsir Indonesia yang paling penting. Ada banyak penulis-penulis historiografi tafsir di Indonesia, tapi kebanyakan itu menulis karya-karya personal. Misalnya menulis karya Hamka, meneliti tentang Hamka, dan menempatkannya di sejarah tafsir Indonesia, menulis tentang Quraisy Shihab, menulis tentang Mahmud Yunus, menulis tentang Mbah Bisri Mustafa, dan sebagainya.
Tapi ada memang sedikit kelemahan dari tulisan-tulisan yang ditulis mengenai figur-figur individual tafsir tadi. Kelemahannya bukan bahwa melihat tafsir individual itu menjadi tidak lebih baik daripada melihat tafsir yang lebih general ya. Kalau Pak Islah kan mengumpulkan sangat banyak sekali kitab tafsir. Bukan maksudnya itu, tapi riset-riset tentang tafsir-tafsir individual itu belum secara kokoh menempatkan tafsir itu dalam sejarah tafsir Indonesia. Baru beliau menempatkan dalam sejarah sosial politik Indonesia. Misalnya, tafsir Hamka, atau tafsir Quraisy Shihab, atau tafsir siapapun, ketika meneliti tafsir itu, kontekstualisasi sejarahnya adalah dengan kehidupan Hamka, dengan kehidupan Quraisy Shihab, dengan situasi politik di zaman itu. Tapi tidak dengan sejarah tafsir di zamannya. Kira-kira di zaman Pak Quraisy menulis tafsir, sudah ada tafsir apa saja? Bagaimana perkembangan tafsir di zaman itu? Dan ketika Pak Quraisy datang, bagaimana kontribusi tafsirnya beliau? Apakah dari segi metodologi, apakah dari segi produk, dan sebagainya. Tapi perbincangan yang banyak adalah bagaimana Pak Quraisy bertafsir dalam situasi sosialnya, itu aja. Bukan dalam situasi tafsir di zamannya. Jadi sedikit berbeda ya. Membincang seorang penafsir dalam situasi sosial penafsir, dan membincang sebuah tafsir dalam situasi sosial tafsir di zamannya. Itu beberapa kelemahan yang sering ditemukan dalam artikel-artikel, ada tulisan-tulisan yang membahas tafsir individu, tafsir yang membahas produk-produk individu, satu kitab tafsir tertentu. Karya Pak Islah ini di satu sisi menjanjikan hal itu, menjanjikan bagaimana iklim tafsir. Jadi bukan penulisan tafsir saja, tapi iklim tafsir. Kalau kita harus menyebut istilah itu ya. Situasi tafsir, bukan tafsir sebagai produk partikular, tapi tafsir sebagai fenomena umum di zamannya. Maka tafsir sebagai fenomena umum di zaman Orde Baru adalah seperti ini. Nah, itu yang didapatkan oleh Pak Islah. Bukan partikularitas tafsir Hamka di zaman Orde Baru, enggak seperti itu. Tapi fenomena tafsir secara umum, tidak menunjuk satu-satu di zamannya. Jadi itulah sisi pentingnya buku ini. Yang kedua, kemampuan penulis mengklasifikasikan data dan kaya dengan data. Data beliau sangat kaya sekali ya. Kalau baca ini itu ada puluhan halaman, isinya itu data deskriptif ya. Kitab si ini ditulis ini, diterbitkan tahun sekian, penerbitan pertamanya seperti ini, penerbitan keduanya seperti ini, sangat kaya sekali. Kalau orang yang tidak senang sama diskusi sama materi ini, itu akan bosan. Karena diskusinya ya karena sangat banyak itu, karena itu jadi apa? Jadi monoton. Hanya ibaratnya itu list aja. Pertama, karya A ditulis seperti ini. Kedua, karya B ditulis begini. Ketiga, karya C ditulis begini, dan itu menghabiskan puluhan halaman seperti itu. Itu kekayaan data. Karena itu dia sifatnya ensiklopedis. Itu kekuatan buku ini menurut pandangan saya. Slide berikutnya, Mas. Ternyata slide-nya belum jalan ya. Nah, itu. Salah satu historiografi tafsir Indonesia yang paling penting. Hal yang sama juga Khazanah Tafsir Indonesia juga seperti itu. Sifatnya seperti itu. Satu lagi, siapa? Nuruddin Zuhdi. Menulis Pasar Tafsir Indonesia juga menggunakan model yang sama. Mengambil masa yang lebih awal itu ada Ervan Nurtawab membahas tafsir ya, masih slide ini masih itu membahas tafsir di generasi yang lebih awal, tapi modelnya masih agak sama dengan Pak Islah. Oke, selanjutnya slide berikut. Setelah kekuatan, sekarang saya ingin mendiskusikan problemnya. Apa problem yang didapat dalam yang kira-kira bisa kita ketengahkan dalam kajian Pak Islah ini?
beliau mengabaikan terjemahan. Bukan terjemahan Quran ya, terjemahan atas tafsir. Karena beliau menganggap terjemahan tafsir itu tidak merepresentasikan dinamika tafsir Indonesia. Saya sedikit kurang setuju dengan hal ini. Mengapa? Karena terjemahan itu juga aktivitas politik dalam makna ini. Orang bisa memilih tafsir apa yang diterjemahkan. Misalnya kenapa sekarang itu banyak sekali terjemahan tafsir Ibnu Katsir misalnya di pasar. Dan terjemahan ini ada yang terjemahan ringkasan dari Ibnu Katsir, bukan terjemahan Ibnu Katsir, tapi terjemahan ringkasan dari Ibnu Katsir. Berbicara ringkasan itu artinya ada yang dibuang. Maka kita bisa bertanya, apa materi yang dibuang dan apa materi yang tidak dibuang? Apa polanya, apa patternnya? Mengapa materi seperti ini dibuang, mengapa tidak? Itu kan bisa banyak hal berjalan di situ. Bisa ideologi, bisa kecenderungan intelektual penerjemah, bisa politik rezim, dan apapun, kita bisa bertanya, mendapat banyak hal. Jadi mengabaikan terjemahan, saya rasa itu problem. Ada terjemahan Quran kan. Jadi terjemahan relay translation namanya. Ada terjemahan, misalnya terjemahan Abdullah Yusuf Ali diterjemahkan oleh itu ada terjemahannya Abdullah Asad, Muhammad Asad. Ada terjemahannya Al-Manar, jadi Al-Manar diterjemahkan, tafsir Al-Manar. Ada terjemahannya Al-Marawi, tafsir Al-Marawi diterjemahkan. Penerjemahan itu diabaikan sama sekali oleh Pak Islah. Saya bisa memahami pilihan itu karena problem pembatasan materi ya. Kalau dimasukkan juga itu semakin banyak materinya, nggak selesai ini nulis disertasi kalau kayak gitu ya. Sementara penguji udah minta segala selesai dan segala macamnya. Itu bisa saya pahami dalam hal itu. Tapi argumen yang dimunculkan saya tidak menerima itu. Di halaman berapa saya lupa mengutip. Kita menyebutkan terjemahan tidak dimasukkan karena tidak merepresentasikan dinamika intelektual tafsir di Indonesia. Argumen itu saya tidak bisa menerima. Yang kedua, problem kedua adalah penerjemahan kehadiran atau ketidakhadiran kuasa dalam tafsir. Itu dilihat dari sudut praktik wacana aja. Jadi ada kesan pemilah-milahan, pencocok-cocokan. Misalnya dalam tafsir ini ada nggak kritik Orde Baru? Oh ada, maka dimasukin ke tafsir kritis. Dalam tafsir ini ada nggak memuji Orde Baru? Oh ada, dimasukin ke daftar ke tafsir Ginju. Di sini ada nggak membahas Orde Baru? Oh nggak ada, dimasukin ke tafsir Bungkam. Sampai di situ saja. Hanya melihat secara produksi wacananya. Jadi teks tafsirnya, apakah disebutkan hal-hal berkaitan dengan Orde Baru? Jika disebutkan, ya udah tinggal dikotakkan, tinggal ditaruh di kotaknya. Apakah itu kotak Bungkam, kotak Ginju, atau kotak kritis. Nah, problemnya tafsir itu tidak hanya produksi teksnya itu saja. Kuasa dan bentuk tafsir itu tidak mendapatkan perhatian yang layak. Bukan hanya bentuk tafsir itu, bukan hanya produk tafsir ya, tapi bentuk tafsir itu memuat misalnya bahasa. Mengapa tafsir ditulis berbahasa Indonesia? Di sini ada beberapa disebutkan beberapa kitab tafsir yang ditulis berbahasa Jawa atau berbahasa Sunda misalnya. Tapi hanya disebutkan begitu saja. Pak Islah tidak membahas misalnya politik bahasa di zaman Orde Baru itu berpengaruh nggak dengan pertumbuhan tafsir berbahasa Indonesia. Politik bahasa di zaman Orde Baru berpengaruh nggak terhadap melemahnya perkembangan tafsir berbahasa selain bahasa Indonesia. Misalnya tafsir bahasa Jawa itu banyak di awal-awal abad 19, tapi setelah itu sedikit. Ada nggak pengaruh politik bahasanya saja? Dan politiknya Orde Baru di sini, Pak Islah memahaminya agak sempit. Yang beliau masuk ke politik itu agak sempit. Maksudnya, coba kita lihat di buku di belakang bukunya itu ya, dalam buku ini di belakang itu, masalah korupsi, polusi, militerisme, forecast, ketegangan antar umat beragama, azas tunggal Pancasila hingga pelanggaran HAM, itu yang beliau maksud sebagai politik. Jadi yang beliau sebut sebagai politik itu beliau kerucutkan kepada
yang kontroversi saja. Kan praktik politik tidak mesti yang kontroversi aja. Misalnya bagaimana dengan UIN atau IAIN. Perkembangan IAIN itu kan proyek negara, dan itu kan politik negara. Ada nggak pertumbuhan IAIN dan pengiriman alumni-alumni dosen-dosen IAIN ke kampus-kampus di Barat itu berpengaruh terhadap perkembangan metode tafsir? Itu nggak dibahas, nggak banyak dibahas itu. Jadi beliau menerjemahkan kehadiran dan ketidakhadiran kuasa dalam tafsir itu sebagai praktik wacana, maksudnya adalah isu-isu kontroversi di zaman itu dibahas nggak sama penafsir di bukunya, cuma sekedar itu aja. Tapi tidak melihat ke level yang lebih dalam lagi tentang politik bahasa, politik pendidikan, tentang politik dana, politik funding. Itu tidak dibahas di situ. Dan kita di satu sisi bisa memahami itu karena pilihan beliau untuk mengambil konsep yang general ya, mengumpulkan banyak kitab tafsir secara general dan membahasnya. Kalau seorang membahas satu kitab saja, baru bisa mengambil sedetail itu. Sedetail bagaimana politik keuangan negara, bagaimana politik bahasa negara, bagaimana politik pendidikan, bagaimana politik perempuan, dan hubungannya dengan tafsir. Yang metode tafsir dan politik agama negara itu yang kedua. Misalnya tafsir ilmi dan ijmi. Ada enggak ijmi disebutin di sini tapi hanya sangat sekilas sekali. Ada enggak jargon imtak dan iptek, kan itu berkembang ketika ijmi ya, iman takwa dan ilmu pengetahuan teknologi. Ada enggak pengaruh munculnya tafsir ilmi dengan ijmi itu misalnya. Terus yang selanjutnya problemnya adalah diskusi mengenai logika internal tafsir. Agak sedikit di sini. Mengapa sedikit? Karena perhatiannya emang ke produksi wacana saja. Tapi logika internal tafsirnya tidak banyak. Ada hal yang beliau sebut sebagai faktor internal, misalnya genealogi keilmuan penafsir, paradigma tafsir, dan peran dan kasih sosial politik penafsir. Bagi saya, yang nomor 1 dan ketiga itu sebenarnya unsur eksternal, bukan internal. Yang internal itu cuma paradigma tafsir saja. Pak Islah di sini tidak membahas misalnya bagaimana cara penafsir merujuk cara pemilihan rujukan misalnya, nggak dibahas di situ. Hubungan antara satu kitab tafsir dan kitab tafsir yang lainnya. Karena salah satu karakter dasar tafsir itu adalah dia terhubung dengan kitab tafsir lainnya. Dan Pak Islah sama sekali tidak melihat bagaimana kitab tafsir tertentu berhubungan dengan kitab tafsir lain dalam hal ini. Jadi dalam hal ini seolah-olah Pak Islah itu hanya memperlakukan kitab tafsir itu seperti koran. Ada koran A, koran B, koran C, menyampaikan berita apa, dan analisis dan tafsir juga seperti itu. Ada kecenderungan seperti itu, meskipun tidak benar-benar seperti itu ya, tapi secara kasat mata hal seperti itu cukup kelihatan. Selanjutnya, slide berikut. Ada bias peneliti di sini. Biasnya adalah bias progresif. Beliau mengidealkan satu jenis model tafsir, yang ternyata yang beliau idealkan adalah tafsir kritis. Ini kutipan-kutipan langsung ya. Misalnya keadilan dalam Quran An-Nisa ayat 135 dimaknai sebagai keadilan di level personal, yaitu terkait membagi waktu, bukan keadilan di ranah politik dan publik dan politik. Dan di penjelasan ini Pak Islam memperlihatkan bahwa seharusnya ada implied meaning di situ ya. Seharusnya keadilan itu tidak hanya keadilan tentang bagi waktu, tapi si penafsir seharusnya membahas keadilan terkait dengan keadilan politik. Jadi Pak Islah bilang si penafsir ini harusnya gini loh, bukan begitu. Jadi tidak hanya mengungkap, tapi juga menjudge, mengadili kitab tafsir. Yang dibawa strategi komunikasi semacam ini membangun asosiasi bahwa penguasa tidak terlibat dan tidak berperan dalam penegakan keadilan. Dan pada saat yang sama dalam strategi ini meneguhkan tentang situasi di mana dalam memori penafsir tidak terdapat rekaman tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan penegakan keadilan dari Orde Baru. Misalnya begini, ada ayat tentang keadilan, dan saya adalah seorang penafsir. Apakah saya harus menjelaskan keadilan itu dalam konteks keadilan saat ini? Nggak harus. Saya boleh memilih kasus apa yang ingin saya sampaikan. Itu hak saya sebagai penulis.
Tetapi dalam penjabarannya Pak Islah itu nuansa kalimat yang memperlihatkan seolah-olah harus saya itu membahasnya dalam konteks keadilan politik. Jadi ketika saya tidak membahasnya dalam keadilan politik, seolah-olah itu perlu digarisbawahi. Itu yang bawah. Selainnya dia melakukan kritik pada situasi sosial politik. Halaman 261. Sepatutnya kita berbicara juga tentang rezim Orde Baru. Terutama ini bagian tafsir Bung Kam ya. Ketika beliau menjelaskan tafsir Bung Kam itu muncul bias progresif ya. Ini saya rasa adalah cara yang sedikit miss ketika menerapkan critical discourse analysis. Critical discourse analysis digunakan untuk menyingkap apa yang terjadi pada data. Tapi Pak Islah bukan menyingkap apa yang terjadi pada data, tapi untuk memperlihatkan data seharusnya seperti ini, kayak gitu. Kebetulan tafsir yang dia lihat nggak membahas keadilan dalam makna politik. Terus dengan menggunakan critical discourse analysis, beliau bilang, oh, tafsir ini nggak seharusnya begini. Harusnya tafsir ini membahas keadilan. Critical discourse analysis yang sedikit missing bagi saya. Yang terakhir, problem pemilihan isu utama. Tabel halaman 309-319. Jadi beliau bikin tabel, ini tafsir Bung Kam, tafsir Gincu, tafsir kritis, terus ada isu utama. Nah ini masalah bias peneliti juga. Isu utama itu apakah beliau yang menjadikan itu isu utama, atau kitab tafsirnya yang menyebutnya itu isu utama. Kalau peneliti kita kan harus jujur terhadap objek yang kita bahas. Jangan-jangan bagi peneliti itu bukan isu utama, misalnya bagi si kitab tafsir itu bukan isu utama, ya isu sepintas lalu aja. Kan kita tidak bisa mengendalikan si penafsir mau seperti apa. Oh, maaf, slide berikut, Mas. Belum saya itu ya. Slide berikut, maaf, Mas Fahmi atau siapa? Mas Senata, monggo slide berikutnya. Enggak, di itu dulu. Jadi gitu ya, cara Pak Islah menerapkan CDA, menurut saya tidak tahu, bisa jadi interpretasi saya terhadap discourse analysis keliru. Tapi bagi saya, beliau melampaui CDA dalam hal ini. CDA itu hanya mengungkap saja, hanya menyingkap saja, tapi tidak menyebut seharusnya begini, seharusnya begitu. Berikutnya, Mas. Setelah problem itu, bias progresif judulnya. Satu slide di bawah problem. Nah, itu. Ini yang udah saya jelaskan barusan. Di bawahnya lagi, kita udah lewat yang ini. Nah, ini. CDA digunakan bukan sebatas untuk menyingkap kuasa dalam tafsir, tapi mengidealkan satu model tafsir. Jadi bagi Pak Islah, tafsir yang ideal itu ya tafsir itu, ya tafsir kritis. Gitu. Jadi asumsi dasar beliau tadi adalah bahwa konteks politik konteks politik, basis sosial si penafsir itu mempengaruhi dinamika tafsir. Idealnya bagi saya, beliau hanya mengungkap aja, oh ternyata basis sosial penafsirnya seperti ini, karena basis sosial itu si tafsir ini tidak mengkritik Orde Baru, udah sampai di situ saja. Tapi muncul banyak penegasan-penegasan, seharusnya dia mengkritik Orde Baru. Seperti itu. Jadi itu agak lompat, ada lompatan yang menurut saya itu tidak perlu. Bukan hanya tidak perlu, tapi menurut saya itu tidak boleh. Terus
Selanjutnya, perhatian penulis terhadap hubungan tafsir dengan konteks penulisnya membuatnya abai terhadap hubungan tafsir dengan tafsir sebelumnya. Ini sudah saya bahas tadi ya. Beliau begitu perhatian terhadap sebuah kitab tafsir dan belum ini Mas, slide yang sebelumnya masih. Nah, poin keduanya, ini yang saya bahas tadi, bahwa karakter dasar tafsir itulah dia berkait kelindahan dengan tafsir sebelumnya. Itulah sebabnya mengapa kita sekarang, saat ini, meskipun di abad 21, abad sekarang ini masih sangat akrab dengan tafsir yang ditulis di abad 8. Mengapa? Karena tafsir itu ditulis berkait kelindahan terus-menerus ke belakang. Kita masih akrab dengan At-Tabari, kita masih akrab dengan Ibnu Qutaibah dan seterusnya, dengan Ibnu Abbas, dan bagian itu tidak dibahas, tidak ditelisik oleh Faisal Gusmian. Selanjutnya, bukan slide ya, mungkin poin berikutnya, sikap politik Orde Baru bersifat kronologis. Misalnya level tahap pertama itu Orde Baru itu antagonis terhadap gerakan politik Islam. Yang kedua resiprokal kritis, yang ketiga akomodatif. Dan ada 3 sikap tafsir bungkam, tafsir gincu, dan tafsir kritis. Pertanyaannya, apakah 3 tafsir ini juga bersifat kronologis? Itu tidak dijelaskan. Saya rasa itu penting untuk dijelaskan. Karena apakah perjalanannya itu linear, misalnya. Kalau kita menggunakan logika Pak Islah, harusnya linear. Di saat antagonis, maka muncul kritis, di saat resiprokal kritis, mungkin bungkam, atau semacamnya. Jadi beliau tidak membahas itu. Itu poin yang mungkin bikin saya penasaran. Apakah beliau harus bahas? Nggak harus juga, tapi saya penasaran aja. Slide berikut. Nah, ini kita membahas historiografi tafsir Indonesia. Penulisan sejarah tafsir Indonesia. Penulisan tafsir Indonesia di satu sisi dan penulisan sejarah tafsir di sisi lain. Sudah ada banyak tulisannya. Tidak sangat banyak sebenarnya, tapi sudah ada beberapa. Yang pertama dirintis oleh A.H. Jones, setelah itu Federspiel, ada Mahmud Yunus, ada Nasruddin Baidan, ada Peter Riddle, Pinner, Islah Gusmian, Nurdin Suhdi, satu lagi Arfan Nurtawab, saya lupa masukin di sini. Itu adalah penulis-penulis sejarah tafsir di Indonesia. Generasi awal, selanjutnya slide berikut. Tahap rintisan itu modelnya adalah literatur Quran yang beredar di Melayu Indonesia. Jadi materinya itu tidak mesti tafsir, tapi juga Quran. Karena emang di zaman manuskrip ya, kadang-kadang penulisan mushaf Quran itu berimpitan dengan tafsir, atau tulisan tafsir itu wujudnya adalah coretan-coretan di sekitar tulisan tentang Quran dan semacamnya. Atau juga membahas pendidikan Al-Quran. Jadi tidak mesti tafsir kitab tafsir, tapi pendidikan Quran. Misalnya pendidikan Quran di surau, pendidikan Quran di pesantren, dengan ngaji di daerah dan sebagainya. Itu hal-hal yang dibahas dalam tahap rintisan. Dan juga literatur Quran populer. Literatur Quran tidak mesti tafsir, tapi bisa jadi tajwid, terjemahan Quran, cara belajar Quran, dan sebagainya. Itu dimasukin ke kajian-kajian historiografi generasi awal. Jadi kategorisasi tafsirnya itu belum kokoh. Berikutnya, slide berikut, tahap penguatan. Ya ini istilah saya aja ya, saya masih mencari istilah yang paling pas mungkin. Baru muncul Khazanah Tafsir Indonesia yang sudah lebih spesifik membincang tafsir. Pasaraya Tafsir Indonesia, Nurdin Suhdi, Tafsir Quran Kekuasaan Indonesia, Cagusmian. Ketiga inilah karya serius yang cukup spesifik dan literatur berkategori tafsir. Namun rentang waktu yang dibahas adalah sejak zaman Orde Baru ke depan. Tafsir Quran dan Kekuasaan ini Orde Baru, Khazanah Tafsir Indonesia 90 sampai 2000, Pasaraya Tafsir 2000 sampai 2010. Ada Irfan Nurtawab bahas tafsir di abad 18. Jadi ada kekosongan tafsir di abad 19 yang belum dikaji, yang belum banyak dikaji. Tapi ada banyak-banyak karya-karya lain juga yang memperhatikan hal-hal spesifik seperti keragaman bahasa, keragaman aksara, keragaman hal-hal seperti itu. Sudah ada artikel-artikel. Selanjutnya, problem dalam historiografi tafsir itu adalah materi-materi potensial yang belum teridentifikasi seperti tafsir juz amma bahasa Melayu oleh Abdi Jain
Abdul Murad ini contoh aja ya. Contoh kitab tafsir yang sama sekali belum dibahas. Nah, ini tugasnya para mahasiswa, para peneliti tafsir ini. Ada beberapa kitab yang belum dibahas, maka itu harus dibahas, baru selain dibahas dan dikontekstualisasikan. Kontekstualisasi di sini bukan dalam mana kontekstualisasi hermeneutika ya, tapi kontekstualisasikan dalam sejarah tafsir Indonesia. Misalnya kita bahas tafsir ini nih, tafsir Juz Amma, bahasa Melayu oleh Adib Jamain Abdul Murad. Kita posisikan dia dalam sejarah tafsir di Indonesia, bukan hanya memposisikan dia dalam sejarah sosial politik di zaman si Adib Jamain Abdul Murad. Yang kedua, alat analisis. Sepertinya penelitian ini agak, contohnya Pak Islah misalnya yang sudah menjadi tren dalam model penelitian itu ya, kecenderungannya adalah melihat diskurs tadi itu, diskurs keberagamaan. Tapi diskurs formasi tafsirnya saya belum mendapatkan sesuatu yang nonjok gitu. Jadi alat analisisnya tentang bentuk formasi tafsir itu ada dijelaskan Pak Islah, tapi itu deskriptif saja, belum ada teorisasi dari itu. Misalnya beliau menjelaskan ada tafsir-tafsir yang ditulis oleh kelompok, ada yang ditulis oleh individu. Ada tafsir-tafsir yang ditulis di pesantren, ada tafsir yang ditulis di kantor Kementerian Agama, ada tafsir yang ditulis di keraton, ada tafsir yang ditulis oleh aktivis, ada tafsir yang ditulis oleh pegawai. Ada deskripsinya, tapi belum ada teorisasi yang nonjok dari situ. Maka historiografi tafsir Indonesia itu belum sampai pada teorisasi mengenai apa itu tafsir Indonesia. Baru ini loh kitab tafsir yang ditulis di Indonesia, tapi tidak membahas ontologi tafsir Indonesia itu apa. Sampai saat ini saya belum mendapatkan penjelasan yang nonjok. Karena kesimpulan Pak Islah kan juga begitu, bukan itu. Kesimpulan Pak Islah adalah ternyata tafsir menjadi arena pertarungan, arena perebutan wacana, arena pertarungan wacana para mufasir, seperti itu aja. Itu bukan teorisasi tentang apa itu tafsir Indonesia. Itu teorisasi atau itu gambaran tentang apa itu tafsir. Tapi bukan tafsir Indonesia. Karena logika yang sama juga bisa berlaku di Turki, di Eropa. Ternyata tafsir di Eropa menggambarkan menjadi ladang pertarungan wacana yang berkembang di Eropa. Ya iya, di Amerika juga gitu, di Turki juga gitu. Jadi analisis itu tidak memunculkan tafsir Turki, tidak memunculkan tafsir Eropa, tidak memunculkan tafsir Amerika, tidak memunculkan tafsir Indonesia. Baru memunculkan apa itu tafsir saja. Jadi historiografi tafsirnya saya rasa masih banyak peluang untuk terus dikembangkan, dan ini artinya peluangnya sangat besar bagi para teman-teman penggiat studi tafsir untuk terus mengelaborasi alat-alat analisis, materi-materi riset, pendekatan-pendekatan dikembangkan, dicari, tidak harus selalu mengekor kepada penelitian-penelitian sebelumnya, tapi kita lihat penelitian sebelumnya dan kita cari inovasi-inovasi tentang inovasinya juga berkaitan dengan metode dan itu ya, dengan teorisasinya itu ya. Kira-kira bisa nggak sih kita dengan objek material yang ada dalam tafsir di Indonesia ini kita memunculkan teorisasi tentang apa itu tafsir dan apa itu tafsir Indonesia. Ya misalnya Ignaz Zulziher misalnya kan objek material dia kitab-kitab tafsir yang ditulis di Arab, di tanah Arab, Persia, di zaman awal itu, dan dari objek material itu dia melakukan teorisasi tentang apa itu tafsir, misalnya tafsir itu seperti ini, dan seterusnya. Dan sekarang kita mencari model itu ketika kita aplikasikan, ketika kita teliti untuk konteks Indonesia, ada nggak sih kita bisa menteorisasikan apa itu tafsir Indonesia. Mungkin di situ saja, sampai situ presentasi saya, mudah-mudahan cukup bisa dipahami. Mudah-mudahan cukup memantik minat kita untuk mendalami studi sejarah tafsir ini, mohon maaf atas segala kesalahan. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak untuk pemaparannya, sangat menarik karena ini pembahasan mengenai historiografi tafsir Indonesia yang mana masih sangat minim informasi terkait dengan sejarah khususnya di Nusantara. Berikutnya mungkin untuk sesi tanya jawab.
supaya ada respon antara audiens dengan pemateri, maka saya buka sesi tanya jawab. Bagi siapa saja yang ingin bertanya, mungkin bisa silakan menyalakan audio. Ada pertanyaan? Dari audiens mungkin? Terkait dengan historiografi tafsir Indonesia, khususnya karya Islah Gusmian. Silahkan, mungkin ada yang ingin bertanya. Tadi ketika Pak Fadli menjelaskan sebenarnya banyak hal yang menarik, terlebih terkait dengan genealogi tafsir, tradisi tafsir itu sendiri. Banyak sekali hal-hal yang sepertinya mungkin ada faktor dari genealogi. Kenapa ketika seperti di masa dulu, di masa seperti tafsir At-Tabari, Ibnu Katsir itu memiliki koneksi atau ketersinambungan dengan tafsir yang lain, sedangkan tafsir Nusantara itu saya sempat berpikir, apa mungkin karena tidak ada tradisi silsilatus sanad atau riwayah. Itu kan tradisi yang belum apa ya. Nah, itu menjadi pertanyaan-pertanyaan sendiri. Mungkin yang lain ada pertanyaan bisa diutarakan. Tadi saya sedikit ada ungkapan-ungkapan terkait dengan genealogi tradisi tafsir. Untuk teman-teman Kris mungkin? Ya, bagi lain jika belum ada, saya ingin menanyakan beberapa hal yang mungkin Jadi pembahasan kalau kita lihat kan tema buku ini adalah buku tafsir Al-Quran dan kekuasaan di Indonesia. Memang kaitan antara tafsir dengan atau agama ajaran Islam secara umum dengan kekuasaan ini kan sangat erat. Sejak awal Islam atau sejak awal bangsa Arab lah bisa dikatakan begitu ya, membangun imperiumnya sampai dengan hari ini. Ibnu Khaldun bahkan mengatakan bahwa bangsa Arab itu sebetulnya tidak akan mampu membangun kekuatan politik tanpa isu agama. Nah, sekarang itu jadi problem hari ini, di mana politik identitas itu nyata-nyata politik identitas menggunakan isu agama itu nyata-nyata menimbulkan banyak madorot. Di antaranya adalah polarisasi di masyarakat, kemudian reduksi keagamaan atau proses reduksi beragama. Nah, yang dipaparkan oleh Pak Islah ini adalah konteks Orde Baru. Dan saya kira itulah yang dipakai oleh hari ini dengan aktor dan jaringan yang sama. Saya kira sekarang juga yang mungkin kawan-kawan juga sudah tahu lah siapa yang menggunakan isu agama hari ini. Kan kebanyakan adalah orang-orang neo-orba, orang-orang jaringan Orde Baru, ya, terutama keluarga Cendana, seperti itu. Nah, saya ingin menanyakan kepada Mas Fadli. Saya belum nyapa tadi ini, Mas Fadli ini dulu pernah diskusi bareng sama saya di kalau nggak salah di gedung dakwah ya, di UIN Jogja dulu sama Pak Sahiron dengan Pak Ashar dari Universitas Muhammadiyah Jogja. Alhamdulillah bisa ketemu lagi. Saya baru ingat sekarang. Tadi lihat pamfletnya sekilas, saya nggak ingat kalau ini Mas Fadli yang pernah ketemu di UIN Jogja. Nah, alhamdulillah ini ketemu lagi. Saya ingin tanya Mas Fadli, jadi apa kalau menurut Mas Fadli itu titik persamaan dan perbedaan politisasi tafsir hari ini dengan pada saat Orde Baru? Karena kita tentu juga ingat Orde Baru itu banyak sekali
menciptakan kitab literatur tafsir seperti misalnya tafsir An-Nur ya, dan beberapa tafsir yang memang ditulis untuk menyokong kebijakan Orde Baru. Nah, hari ini pola yang sama juga dilakukan oleh aktor yang sama sebetulnya, itu hanya beda orang tapi jaringannya masih sama. Terus yang kedua, Mas, ini yang saya kira juga penting. Kita kan sekarang ini berada dalam era yang disebut the death of expertise, ya, matinya kepakaran, dan itu terjadi di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Diakibatkan salah satunya oleh munculnya medsos. Nah, sehingga kemudian yang ada di masyarakat yang tampil menjadi pembicara-pembicara atau menjadi juru bicara tafsir itu adalah orang-orang yang mungkin baca Al-Qur'annya saja belum benar, gitu. Tapi sudah apalagi boro-boro membaca tafsir, ya, ulumul Quran saja mungkin belum ngerti, dia mungkin baru baca terjemah, gitu, tapi sudah percaya diri untuk tampil ke masyarakat. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana caranya kita ini mengajak akademisi dan para ilmuwan di bidang agama untuk turun ke masyarakat dan ikut berpartisipasi, merasakan denyut nadi kehidupan menggunakan bahasa-bahasa yang terlalu tinggi dan hanya bergaul di komunitas kampus dan hanya mementingkan jurnal misalnya, meskipun jurnal juga mungkin penting ya, tapi jurnal itu kan siapa yang membaca, gitu. Tentu perlu dialih bahasakan menjadi lebih sederhana sehingga bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Ya. Jadi itu, Mas, ya, yang pertama soal perbedaan Orba dulu menggunakan tafsir dengan sekarang, dan kemudian adalah bagaimana kita ini mengajak para akademisi dan ilmuwan tafsir untuk turut serta dalam kehidupan beragama di masyarakat. Terima kasih Pak Kiflan dan Mas Fadli. Terima kasih Ustadz Naji. Bagaimana Pak Lukman, maaf Pak Fadli, apa dilanjutkan pertanyaan atau langsung dijawab? Manut aja saya, gimana baiknya? Oh gitu. Mungkin ada pertanyaan yang lain sebelum dijawab oleh pemateri? Baik, saya kembalikan kepada pemateri. Mungkin dari pertanyaan Ustadz Naji bisa dijawab. Oke, terima kasih. Salam Mas Naji. Ketemu lagi di ruang maya ini. Bagaimana, pertanyaan tentang bagaimana kira-kira saat ini bedanya dengan saat ini ya, dengan di zaman Orde Baru itu. Saya rasa modelnya, petanya masih ada, masih mirip, cuman mungkin dinamikanya yang berubah. Seperti tadi disebutkan, ada tokoh-tokoh lama, terus juga mereproduksi isu-isu agama dalam pentas politik saat ini. Yang dalam saat ini, kalau misalnya kita ambil keluarga Cenana, mungkin posisinya di posisi kritis berarti. Tapi di sisi lain kan juga ada yang posisi gincunya juga ada, di posisi peneguhannya juga ada. Yang itu muncul misalnya dari Kementerian Agama, ada kemarin muncul buku tentang moderasi agama. Kalau tidak salah, saya tidak tahu proyeknya sampai mana, itu ada kitab tafsir apa gitu judulnya ya, yang diproyekkan oleh Kementerian Agama, yang itu berkaitan dengan Nusantara dan moderasi beragama. Jadi ada ini akan selalu ada, saya rasa akan selalu ada segmen-segmen yang mengambil posisi berlawanan dengan kekuasaan dan mereproduksi wacana keagamaannya, tapi ada segmen lain yang berada di satu pijakan dengan kekuasaan dan juga memproduksi wacana keagamaannya. Tapi juga ada orang yang
yang masa bodoh aja mungkin, ya udah ya saya mau beraktivitas, ya mungkin seperti orang yang beraktivitas di jurnal itu juga kan banyak, itu juga salah satu model tafsir sekarang ya, tafsir kampus itu, tafsir kampus kan biasanya tafsir itu basisnya adalah madrasah ya, kalau kayak tafsir di abad tengah itu basisnya adalah madrasah. Sekarang muncul tafsir kampus kan, tafsir kampus itu kan kadang-kadang tafsir yang sangat elit yang tidak dibaca oleh masyarakat bawah, disertasi itu kan tidak dibaca banyak kan. Dan pada akhirnya munculnya adalah yang tidak menyentuh secara langsung perdebatan tentang yang hangat di masyarakat. Nah, itu artinya akan selalu ada saya rasa dengan pertumbuhan yang dinamikanya berbeda ya. Maksudnya mungkin lebih banyak mana, apakah lebih banyak yang gincu atau lebih banyak yang bungkam, saya tidak tahu. Itu harus dipetakan seperti bagaimana yang telah dipetakan oleh Pak Islah. Tapi paling tidak kalau ada atau tidak ada, saya rasa pola yang sama itu ada. Tergantung aja siapa yang dulu di kekuasaan, sekarang siapa yang tidak di kekuasaan, ya udah berebut terus gitu. Dalam konteks produksi wacana keagamaan ini yang dalam hal ini adalah tafsir. Jadi mungkin seperti itu jawaban saya terhadap pertanyaan pertama. Yang kedua, berkaitan dengan the death of expertise dan munculnya otoritas baru, terus pertanyaan bagaimana mengajak agamawan turun gunung. Saya rasa ini pertanyaannya salah alamat ke saya ini, karena Mas Najih sudah melakukan itu misalnya dengan kris ini, sudah memunculkan sosial media yang itu mengambil dengan audiennya adalah anak-anak muda. Saya udah ngikuti Instagram tafsir itu ya, tafsir.co atau apa itu ya. Tafsir Yang pertama. Yang kedua, ya. Yang kedua itu juga berkaitan dengan penguatan civil society saya rasa. Dalam hal ini kita punya NU, punya Muhammadiyah, dua kelompok yang besar ya, juga kelompok beragama yang sifatnya regional seperti NW atau yang lain-lainnya di wilayah-wilayah lain. Ada Perti di Sumbar, ada dan macam-macam. Jadi caranya adalah dengan penguatan basis-basis civil society seperti itu, karena mereka itu kan tumbuh di nadinya masyarakat. NU itu tumbuh kan dengan jamaahnya, Muhammadiyah itu kan tumbuh kan dengan masyarakatnya. Basisnya ada di sana, bukan top down, bukan dari negara ke bawah. Tidak, ya mereka hidup di masyarakat. Dengan penguatan itu saya rasa itu adalah jalan yang udah sangat efektif, udah sangat jelas untuk bagaimana mengajak agamawan turun gunung itu. Yang pertama, yang kedua itu. Yang ketiga, ya kita mengikuti banyak jalan. Semakin banyak sebaiknya platform-platform yang seperti ini, tafsir Quran, itu ada bincang syariah, ada yang macam-macam seperti itu. Jadi itu adalah cara-cara yang dalam terkait sosial media ini, salah satu poinnya adalah kan berbanyak-banyak, tidak berdalam-dalam kan ya. Yang penting satu post, satu tema di post sangat banyak sekali di akun yang berbeda, dan itu akhirnya akan muncul di feeds Instagramnya orang, di wall FB-nya orang, dan akan terbaca. Karena kalau ada satu kajian yang sangat mendalam sekali, yang mengungkap secara tajam apa itu makna al-khilafah misalnya, tapi kalau ya cuma di post di satu website aja, tidak di-share banyak-banyak, ya tidak, mekanisme sosial media tidak lakukan, ya akhirnya tidak sampai kan pesannya ke masyarakat. Jadi itu adalah cara-cara hal-hal seperti itu yang harus ditempuh saat ini. Sampai di situ saya bisa menjawab pertanyaan ini. Tapi saya juga, kalau tidak salah tangkap, ada pertanyaan dari Mbak Moderator, Mbak Iflen tadi, terkait tradisi tafsir Indonesia itu ya. Memang saat ini saya masih belum melihat pattern-nya, belum melihat polanya. Satu kitab tafsir di Indonesia itu berkait dengan kitab tafsir di Indonesia sebelumnya. Apakah misalnya, kemarin saya baru ikut presentasi tentang Ahmad Khatib Minangkabau.
dalam karya-karyanya ternyata dia belajar, misalnya dia belajar tafsir Jalalain, tafsir ditulis oleh dua Jalal di abad pertengahan, dan tidak jauh beriringan dengan Jalal itu ada Turjuman al-Mustafid yang ditulis di Aceh. Ada pertanyaan, apakah Ahmad Khatib Minangkabau merujuk Turjuman al-Mustafid? Jawabannya tidak. Artinya apa? Dalam konteks Ahmad Khatib ternyata tidak ada relasi antara dua karya yang berkaitan dengan tafsir yang muncul di satu regional Indonesia. Apakah Mbah Nawawi itu merujuk kepada tulisannya misalnya Hamzah Fansuri kepada Turjuman al-Mustafid? Sepertinya tidak banyak. Nah, mungkin peluangnya, saya rasa peluangnya itu berada di tafsir di zaman kontemporer ini, bukan di tafsir sebelum abad 20 ya. Kayaknya agak susah karena problemnya adalah karena di abad 1920 itu kiblat intelektual Indonesia atau Nusantara secara umum kan ke Mekah dan ke Kairo, ke Mesir. Makanya produksi intelektualnya itu merujuk ke sana. Jadi keterkaitan karyanya itu antara tafsir yang muncul misalnya antara Hamka dan Al-Manar, gitu. Bukan antara Hamka dan Turjuman al-Mustafid, karena produksi keilmuannya berada di Kairo dan di Mekah hingga abad ke-20. Tapi kesini saya rasa peluangnya ada di tafsir-tafsir yang muncul belakangan. Misalnya Pak Quraisy. Pak Quraisy adalah penulis tafsir, masih hidup saat ini, living legend tafsir Indonesia, bisa kita bilang seperti itu, dan beliau adalah dosen sebelum ketika beliau masih aktif ya. Artinya apa? Artinya beliau bukan hanya menulis tafsir, tapi juga mengajarkan tafsir kepada mahasiswa, dan banyak mahasiswa beliau yang menulis disertasi tentang tafsir di bawah bimbingannya beliau. Maka paling tidak itu kita akan melihat semacam dalam kata tanda kutip sanad ya, sanad bertafsirnya Indonesia saat ini yang bisa kita lacak dari Pak Quraisy dan turun-temurun ke murid-muridnya. Sekarang tinggal kita dalami bagaimana wujudnya, bagaimana kalau misalnya bagaimana gambarnya kalau kita pelukis ya. Kita sekarang menggambarkan pola itu seperti apa, yang itu belum. Peluangnya ada di sana saya rasa. Kalau melihat ke tafsir di sebelum merdeka ini atau sebelum Pak Quraisy atau sebelum mungkin Hasbi juga bisa kita lihat hadis sedikit, beliau nulis tafsir, beliau juga mengajarkan, tapi bisa nggak kita melacak murid-muridnya Pak Hasbi misalnya? Ada nggak tafsir-tafsir yang merujuk kitab tafsirnya Pak Hasbi? Kalau tafsir yang merujuk kitab Pak Quraisy mungkin ada. Sekarang kita tinggal cari apa aja kitab tafsir yang merujuk tafsir Pak Quraisy Shihab misalnya. Jadi pertalian-pertalian itu pantas untuk didalami lebih lanjut. Lewat pertalian-pertalian itu mungkin harapan saya, itu kita bisa selangkah lebih maju untuk mendefinisikan apa itu tafsir Indonesia. Begitu Mas Najib, begitu Mbak Kiflan. Terima kasih Pak. Bagaimana Ustaz Najib? Apa ada tanggapan? Oke, makasih. Makasih Pak Sofi. Mungkin yang lain ada tanggapan barangkali. Saya mau tanya. Ya, silahkan. Saya ya. Ya, silahkan. Kak Magdis, silahkan. Iya, terima kasih waktunya Bu Moderator kepada pemateri. Saya dari awal-awal masih mencari-cari, nggak paham sebenarnya mencari, soalnya lagi ikutnya di setengah jalan, jadi masih nyari-nyari dan lumayan bingung. Nah, yang ingin mungkin ada beberapa pertanyaan sih, mungkin nyambung dengan apa yang terjadi pada saya sendiri akhir-akhir ini. Gitu. Yang pertama mungkin sedikit melebar gitu. Terkait dengan tafsir di Indonesia, pemateri barusan menyebutkan bahwa tidak bisa ketika berbicara tentang sanad, tentang tafsir keindonesiaan, tidak bisa apabila mencari ketersambungan antara tafsir Al-Misbah dan tafsir Turjuman al-Mustafid gitu ya, karena mungkin kiblatnya beda mungkin gitu ya. Nah, yang saya pernah tahu informasinya sedikit, memang penafsiran
di Indonesia itu terbagi menjadi tiga fase. Yang pertama ada di era abad 16-17, di situ ketika di Kesultanan Aceh dulu ada Hamzah Fansuri, ada Nuruddin Araniri di situ, bagaimana keduanya terjadi konflik. Di situ kan juga ada benturan tentang pemaknaan Al-Quran di situ, karena Hamzah Fansuri sering mengutip ayat Al-Quran dalam syair-syairnya, dan dalam syair-syairnya itu mengkritik pemerintah di situ. Dan dari segi pemerintah ada Nuruddin Araniri yang mencap kelompok wujudiyah di situ, Hamzah Fansuri melenceng gitu dari ajaran agama. Di situ ada konflik. Lalu ada pengarang Terjuman Mustafid gitu di situ. Ada nah lalu selanjutnya itu pra dari pembaruan tafsir, pra Muhammad Abduh. Lalu setelah itu meloncat ke setelah pembaruan, maka dari itu ada muncul murid-murid atau ulama-ulama Nusantara yang sudah mulai ada pembaruan di situ, seperti Kiai Ahmad Dahlan dan lain-lain sebagainya di situ. Lalu ke masa sekarang gitu. Yang ingin saya tanyakan, berarti di sini ada keterputusan gitu. Kepada saya ingin tanya kepada materi, berarti di sini ada keterputusan kiblat tafsir di Indonesia gitu, antara jika boleh dibagi antara sebelum adanya pembaruan pemikiran Islam Jamaluddin Al-Afghani dan pasca adanya pembaruan itu ada keterputusan di situ ya. Nah, lalu semakin ke sini, semakin abad 21, abad 20, abad 21, khususnya abad 21 ini kan kajian tafsir seakan-akan lebih dikaji lagi, seakan-akan dimunculkan lagi gairahnya oleh UIN ya, terutama kampus-kampus keislaman di situ. Itu tadi pertanyaan yang pertama, maaf agak belibet gitu ya. Jadi ada keterputusan, apakah ada keterputusan sanad gitu kan? Ada keterputusan di tengah gitu. Kenapa yang pada akhirnya tidak bisa mencari sanad antara tafsir Quraisy Shihab dan tafsir Terjuman Mustafid gitu. Lalu yang kedua ini berkaitan dengan tadi disebutkan saya lupa. Artinya seberapa jauh pergeseran makna tafsir mulai dari masa abad 16 misalnya sampai ke masa sekarang, seberapa jauh pergeseran pemaknaan tafsir. Jadi apa sih kalau dulu kan yang disebutkan seorang mufassir adalah harus hafal berapa ribu hadis, harus hafal ilmu ini dan sebagainya. Namun semakin ke belakang kan syarat-syarat seperti itu sepertinya sulit untuk dipenuhi gitu, dan otomatis apa yang disebut tafsir juga semakin berubah gitu kan. Nah, yang ingin saya tanyakan, seberapa jauh pergeseran pemaknaan tafsir gitu. Itu aja sih yang ingin saya tanyakan. Terima kasih, semoga bisa dipahami oleh Bu Moderator ya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kak Magdis. Mungkin untuk dua pertanyaan ini saya kembalikan kepada moderator. Maaf, kepada materi. Terima kasih. Apakah ada keterputusan? Mungkin saya bilangnya bukan keterputusan, Mas. Ini tentatif ya. Saya belum tahu secara real ini. Masih tentatif, masih perkiraan, masih gambaran awal saja. Bukan keterputusan, tapi emang belum terbentuk. Maksudnya pertalian network atau jejaring bertafsirnya orang Indonesia itu belum terbentuk di regional Indonesia itu sendiri. Terbentuknya tafsir itu mesti semuanya
merujuk ke produksi tafsir di Timur Tengah sana. Jadi pertaliannya itu adalah masih membawa nama-nama, misalnya pertanyaan mungkin sanad, konteksnya bukan seperti sanad yang kita pahami dalam konteks seperti hadis ya, dari si A ke si B ke si C dan seterusnya. Tapi mungkin yang maksud saya di sini pertalian perujukan misalnya. Apakah misalnya kita bisa memetakan, menggambarkan bagaimana seorang mufasir di Indonesia itu saling rujuk atau merujuk kepada kitab tafsir sebelumnya yang ditulis oleh orang Indonesia atau ditulis di Indonesia atau berbahasa Indonesia. Peluang-peluangnya mungkin ya kita lihat pada Pak Quraisy atau Pak Marah Labid mungkin yang cukup populer yang dibaca di pesantren ya, peluang-peluangnya mungkin ke sana. Tapi tafsir-tafsir generasi awal sepertinya sudah tenggelam, tidak dibaca dan tidak dirujuk. Terjemahan Mustafid siapa yang merujuk? Kalau misalnya siapa yang menulis tafsir sekarang, apakah ketika saya menulis tafsir sekarang itu saya merujuk ke terjemahan Mustafid? Pilihan pertama saya masih tetap akan ke Tabari, ke Ibnu Katsir, ke Al-Baitawi, pada Qutubi, sepertinya begitu. Tambahan mungkin pilihan berikutnya adalah ke Hamka, ke Pak Quraisy misalnya. Dua itulah kalau di Indonesia kan ya. Atau ke Marah Labid misalnya. Pilihannya ke situ. Jadi itu bukan prioritas pertama sepertinya bagi penulis tafsir Indonesia itu untuk merujuk ke kitab-kitab tafsir yang berjejer yang pernah ditulis oleh orang Indonesia, ke kitab-kitab tafsir yang telah yang muncul di sini, kan banyak nih kitab-kitab tafsir yang beliau sebutkan. Apakah ketika kita menulis tafsir, misalnya saya nih atau siapa Mas Magdis tadi namanya ya kalau nggak salah ya, akan menulis tafsir misalnya. Apakah akan merujuk ke kitab-kitab tafsir yang disebutin di sini atau merujuk ke At-Tabari, Al-Qurtubi? Dan memang otoritas tafsir yang kita pahami selama ini ada di mereka, bukan ada di Hasbi As-Siddiqi. Hasbi As-Siddiqi cenderung dipahami sebagai transmitter saja, bukan sebagai penulis ya, penulis tafsir, mungkin istilahnya agak tidak tepat ya. Nah itu, jadi sanadnya mungkin bukan terputus maksudnya, tapi belum terbentuk. Pembentukannya mungkin sedang berjalan saat ini dengan menguatnya tafsir Al-Misbah misalnya, dengan menguatnya literasi bahasa Indonesia. Saya rasa dengan ya ini tentang makna tafsir saat ini ya, saya rasa mungkin nanti perkiraan saya akan tumbuh para mufasir-mufasir non pesantren yang nggak bisa bahasa Arab, yang tapi rujukannya adalah Hamka, Quraisy Shihab, Ahli Fikih, yang semuanya ditulis berbahasa Indonesia. Suka atau nggak suka, kalau tafsir itu muncul itu akan disebut sebagai tafsir. Yang rujukannya adalah misalnya Al-Misbah. Nah disitulah baru akan muncul pertalian tafsir yang lahir dari rahim Indonesia dan berkait kelindan dengan tafsir yang juga lahir di Indonesia. Mungkin seperti itu penjelasannya Mas. Tidak secara tepat menjawab pertanyaan sampean jenengan, tapi arahnya ke sana, tapi pandangan saya seperti yang barusan. Jadi perubahan makna tafsir juga seperti itu. Pada akhirnya tafsir menjadi semakin populer ya, menjadi semakin populis ya. Tidak lagi sangat elit ya. Kalau sebelumnya kan tafsir itu sangat elit sekali dan elitis. Keelitan tafsir itu diruntuhkan oleh Abduh. Abduh bilang, ngapain kalian tulis kalian? Maaf ya. Ngapain jenengan-jenengan semua? Ngapain Anda semua menulis tafsir yang sangat jelimet, yang susah dibaca oleh orang itu dan yang justru malah menjauhkan masyarakat dari Quran. Tulislah tafsir yang dekat dengan masyarakat supaya bisa mereka baca. Nah, itulah keelitan tafsir itu diruntuhkan oleh Abduh, dan sekarang tafsir itu muncul menjadi sangat dekat dengan masyarakat. Muncul tafsir bahasa koran, tafsir di sosial media yang bisa dibaca oleh siapa saja, tafsir yang muncul di akun Instagram, itu kan tafsir yang dekat dengan masyarakat. Akhirnya tafsir ya keelitannya menjadi turun. Sebelumnya tafsir pernah dianggap sebagai paradigma sebagai puncaknya ilmu, misalnya di zaman Turki Utsmani ya, kemahiran kealiman seseorang itu diukur lewat fikih. Misalnya jika dia telah alim dalam fikih usul fikih, maka dia disebut sebagai seorang alimul ulama. Tapi karya terbesar seorang ulama di zaman itu adalah tafsir. Itu uniknya perkembangan hierarki ilmu di zaman itu, di zaman Turki Utsmani.
Saya bisa dianggap seorang alim jika saya telah menguasai usul fikih dan fikih. Jika saya fasih berbicara fikih dan usul fikih, maka saya disebut seorang alim. Tapi karya terbesar seorang alim di saat itu bukan buku fikih. Karya terbesarnya adalah buku tafsir. Saat ini tafsir sudah semakin populis. Bisa ditulis oleh siapa saja, bisa ditulis oleh orang yang, ya ini terlepas dari kita setuju atau tidak setuju terhadap pergeseran otoritas ya, tapi begitulah wujud tafsir saat ini. Mungkin begitu pergeseran tafsir maksudnya, Mas. Ada beberapa pertanyaan di chat ya. Mas Saya Muhammad bacakan ya, Pak. Ya monggo. Ini beberapa pertanyaan dari Muhammad FR. Mohon izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai tafsir Al-Quran dan kekuasaan di Indonesia, dan pertanyaan Pak Fadli perihal pencarian ontologi tafsir yang tadi sempat disinggung, bahwa sampai saat ini belum tampak penelitian yang mengungkap ontologi para mufasir Nusantara. Itu pertanyaan pertama, Pak. Terkait dengan ontologi para mufasir Nusantara yang belum tampak penelitiannya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Senata Adi, itu bertanya, mengapa geliat penafsiran kita di Indonesia kurang masif dalam merujuk kitab tafsir karya ulama Nusantara kita? Mengapa tidak banyak yang merujuk pada kitab, misalkan Terjuman Al-Mustafid, karya Arsingkili, Syekh Mahfud Termas, kitab Maroh Labid, dan ulama Nusantara lainnya? Apakah faktor yang melatar belakang hal itu? Kemudian yang kedua, menurut pemateri Pak Fadli, apa yang seharusnya dilakukan oleh penafsir, dosen, akademisi, atau calon penafsir, mahasiswi khususnya, mahasiswa-mahasiswi, agar tafsir Nusantara tidak terjadi keterputusan sanad? Oke. Saya Mas Nata Adi dulu ya. Yang nomor 2 dulu. Caranya ya kalau menurut tafsir ya kumpulkan kitab tafsir Indonesia dan rujuk. Itu yang pertama. Itu aja caranya. Kalau yang nomor 2, pertanyaan nomor 2. Yang nomor 1, mengapa kesaling terkaitan antara kitab tafsir itu tidak banyak, apa faktornya? Kalau faktor sepertinya saat ini jawaban saya seperti yang saya sampaikan tadi, faktornya adalah kiblat keilmuan di Indonesia di abad ke-19, abad ke-20 ketika Indonesia itu sedang tumbuh, itu ke Kairo dan ke Timur Tengah. Jadi karya-karya yang ada di muncul di Indonesia itu posisinya masih karya pinggiran yang mungkin tidak begitu banyak dibaca, atau kalaupun dibaca itu sebagai bahan belajar tahap dasar, tapi untuk penguatan itu kembali merujuk ke produksi keilmuan yang muncul di Timur Tengah. Mungkin faktornya seperti itu. Ya, faktor penjajahan segala macam. Jadi sejarah memang bawa kita ke sana. Terus Mas Muhammad FR pertanyaannya berkait, saya rasa dua chat berkaitan. Susah, tidak bisa menemukan titik temu karena masalah politik itu berkaitan dengan pribadinya, bukan dengan keilmuannya. Memang saat ini dalam konteks sampai saat ini yang saya pahami, memang kita belum menemukan gambarnya, Mas. Susah ya, namanya penelitian ya susah, Mas. Jangan kalau nggak susah ya. Temuan yang besar itu kan susah. Kalau nggak susah ya ngapain? Hanya silakan diteliti formasi internalnya. Ada peta-peta misalnya. Coba kita lihat penelitian. Ada seorang sarjana Quran di Turki. Beliau itu menghitung semua sanad yang ada di tafsir Tobari dan membuat ranjinya. Sebegitu detailnya orang melakukan penelitian. Ada berapa jilid Tobari, dan dia hitung berapa sanadnya, berapa orang ada di sana, dan dia bikin petanya, dan dia lihat. Dari itu baru kelihatan mana. Pokoknya akan menemukan hal-hal yang menarik. Sampai segitu detailnya orang melakukan penelitian. Susah ya susah. Terus kalau susah gimana? Ditinggalin ya. Gimana? Buat apa jurusan IAT kalau ditinggalin halal? Jadi, jawabannya apa? Jawaban untuk pertanyaan itu jawaban saya ya semangat Mas, silakan dilanjutkan risetnya gitu aja.
Dilanjutkan risetnya, mungkin riset yang pertama model-model Pak Islah, oke, lanjutkan yang membahas tentang diskurs. Tapi formasi intern tafsirnya itu juga perlu ditelisik lebih dalam juga. Itu saja, mudah-mudahan tidak cukup jawabannya, tapi membuat teman-teman semua merasa susahnya itu dan pengen menindaklanjutinya. Monggo Mbak siapa? Mbak Iflen. Iya Pak. Ini langsung lanjut pertanyaan atau bagaimana Pak? Atau Satu pertanyaan lagi ya. Sepertinya pertanyaan terakhir? Oke, kalau ya, diizinkan pertanyaan saya terakhir. tanya ya, Mas Fadli. Monggo. Siapakah gerangan? Terima kasih Mas Fadli, selamat berjumpa kembali. Sepertinya Mbak Lem ya. Oh iya, benar. Mas Fadli ini juga jadi pengelola Mas ya di Islam Kepulauan. Ya. Di Oh pengelola. iya. Ya, pengelola ya. Ya itu apapun juga namanya itu sebenarnya formalitas saja, Mbak. Ya. Ini ya menarik banget, khas Mas Fadli, khas tulisannya juga. Kalau apa namanya, kalau diskusi, kalau nulis selalu membuat orang kok bisa ya gini ya, kok harus begini ya begitu. Jadi pertanyaan saya terkait teorisasi tafsir, itu yang pertama. Kalau memang kita sampai sekarang dengan membaca karya-karya tulisan dosen-dosen atau akademisi atau yang lain, karya-karya belum bisa kita rumuskan atau apa seperti yang disampaikan Mas Fadli tadi, setidaknya kan ada beberapa hal yang menurut Mas Fadli harus diperhatikan kalau memang mau membuat teorisasi terkait tafsir. Nah, apa kira-kira? Karena memang ternyata tidak sesederhana yang dulu pernah saya belajar gitu. Tafsir Indonesia itu tafsir yang ditulis oleh mufassir yang berdarah Indonesia, misalnya seperti itu. Ternyata tidak sederhana itu. Meskipun misal kita belum sampai bisa menteorisasi, setidaknya ada beberapa hal yang menurut Mas Fadli itu bisa diperhatikan. Apa saja kira-kira, gitu maksud saya. Terus yang kedua, ini terkait dengan pertanyaannya. Yang kedua terkait dengan pertanyaannya Mas Rozak. Tadi Muhammad FR itu Rozak, dia juga sekarang di Kaska Winsupa. Itu kalau saya menangkap begini, kenapa Mas Fadli meneliti karyanya Pak Islah ini kenapa Mas Fadli menggunakan pendekatan historiografi tafsir untuk melihat atau membaca karyanya Pak Islah? Kenapa tidak yang tadi analisis diskurs analisis ya tadi itu. Ya, kenapa tidak itu? Toh Pak Islah Gusmian sudah tajam menyoroti relasi antara mufassir dengan pemerintah waktu itu, gitu loh. Apa memang ya kenapa gitu? Kenapa Mas Fadli mengangkat pendekatan itu untuk membacanya gitu ya? Oke. Yang ketiga mungkin yang ketiga di sini ada Mbak dan ya. Yang ketiga di sini ada Mbak Imro'ah ya. Imro'atul Kamilah itu istri Mas Fadli ya. Ini bukan pertanyaan sih sebenarnya, menyapa saja. Salam Mbak. Salam kenal dari kami. Tadi ada tapi udah keluar sepertinya, Mbak. Oh ya udah, salam. Oke, terima kasih Mas Fadli. Terima kasih Mbak. Pertanyaan pertama itu pertanyaan penting. Terima kasih udah menyampaikan pertanyaan itu. Jadi saya ya itu harus disampaikan dan belum tersampaikan. Kalau nggak diingatkan dengan pertanyaan itu saya lupa. Apa saja? Sebenarnya saya belum tahu. Saya masih mengembangkan petanya akan seperti apa. Ini akan menjadi sebuah proyek riset yang sangat besar sekali. Harus dilakukan banyak orang, baru akan bisa menangkap itu. Apa saja yang perlu diperhatikan? Saya rasa kecenderungannya saat ini adalah melihat kira-kira unsur lokal apa yang ada dalam tafsir. Mungkin gitu ya kecenderungannya. Unsur lokal apa? Apakah memuat pantun, aksara Jawa, aksara Jawi, apakah memuat unsur-unsur lokal ada, ya itu kecenderungan utama dalam riset-riset dalam hal ini. Tapi kita perlu melampaui itu.
bukan hanya mengidentifikasi kecenderungan lokalnya saja, tapi ada nggak meaning making, ada nggak pembuatan makna? Apakah tafsir yang muncul di Indonesia itu membuat makna? Bukan hanya mereproduksi makna. Kita mencari itu. Kira-kira ada nggak kita satu produksi tafsir di Indonesia yang tafsir itu mengeluarkan makna baru, mengekstrak makna yang makna itu belum diperkenalkan oleh kitab-kitab tafsir sebelumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi sudah dibahas tentang rujuk-merujuk, terkait bagaimana network antara satu kitab tafsir dan kitab tafsir yang lainnya. Itu yang kedua, sudah dibahas. Yang ketiga saya ingat barusan tapi lupa ngomong yang kedua ini. Makna jejaring, astagfirullahaladzim, barusan ingat. Apakah dia menciptakan makna? Apakah dia telah membentuk jejaring? Mudah-mudahan ingat ya, mudah-mudahan ingat nanti yang ketiga. Ada barusan ingat. Sementara itu pertanyaan yang kedua, mengapa saya melihat bukunya Pak Islah ini dengan cara seperti itu? Ya karena saya ingin menteorisasi tafsir. Jawabannya seperti itu. Saya tidak ingin tidak hanya melihat dinamika antara diskursus keagamaan dan diskursus tafsir saja. Itu kita berbicara di tafsir di level produk saja. Sementara tafsir kan bukan hanya produknya. Ada banyak hal di bawah tafsir itu. Bahkan pada hal-hal yang sangat teknis sekali, tapi ternyata cukup di bagian-bagian tertentu bisa jadi berpengaruh, bisa jadi nggak. Misalnya layout tafsir misalnya. Terjemahan Quran itu kan layoutnya sekarang berbeda dari terjemahan Quran di tahun-tahun awal. Itu ternyata ada signifikansinya. Dan diskursus keagamaan tidak akan bisa mengungkap itu. Ini makanya historiografi tafsir itu, salah satu argumen saya di sini, harus melampaui dinamika diskursus keagamaan. Tapi juga masuk ke unsur-unsur lain yang membentuk tafsir itu. Jejaring rujukan, makna yang dibikin oleh tafsir itu, bahasa yang digunakan, aksara yang digunakan, itu kan sudah banyak ya. Tapi aksara dan bahasa itu sudah banyak. Sudah banyak yang kita tentang itu. Tapi masih di level deskriptif. Jadi begitu. Lupa saya nomor 3, nggak keingat, Mbak. Mudah-mudahan nanti keingat, kalau keingat saya sampaikan. Meaning making, menciptakan makna dan membentuk jejaring. Mungkin itu aja sampai saat ini. Yang ketiga, iya nanti tapi dia udah left out. Mari Mbak, itu. Oke, nanti kalau sudah ingat berarti kita diskusi lagi. Dik. Oke. Oke, mungkin saya sampai di situ aja ya. Mudah-mudahan saya bisa memprovokasi karena kepentingan saya di sini hanya memprovokasi saja. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya kembalikan kepada moderator. Salam ketemu kembali sama Mbak Lim, sama Mbak Naji, dan sama beberapa pihak di sini yang mungkin Mas Fahmi. Kita ketemu di kelas, sudah lama nggak ketemu. Mas Wildan, salam Mas Wildan. Ada Mbak Berlian, mahasiswa, dan beberapa orang yang mungkin nama familiar tapi gara-gara nggak ada gambarnya saya nggak tahu, bisa jadi orang yang saya maksud, bisa jadi bukan yang saya maksud, kan mana tahu nama sama aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia juga berdialektika dengan sosial budaya yang terjadi, khususnya dimulai pada masa Orde Baru. Akan tetapi kendati demikian menyisakan beberapa problematika seperti problematika yang disebutkan oleh beliau, terjemahan. Kemudian ada problem terkait dengan genealogi mufasir Nusantara yang tidak memiliki koneksi dan sebagainya. Jadi tugas atau tantangan tersendiri bagi kita semua untuk melanjutkan penelitian. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dan sikap. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.